guys, balik lagi di Mobil Pijar. Episode kali ini ada narasumber yang mau cerita tentang masa lalunya. Kayak apa? Langsung aja yuk. Sore mas. Sore. Namanya siapa? Fadil. Panggilan gaulnya? Nyamuk asik gile. Itu artinya apa? Kenapa lu bisa sampai dipanggil nyamuk gitu? Tahu tuh sih anak-anak sih yang manggil karena gue sering keluar malam. Kalau cowok nyamuk, kalau cewek kupu-kupu gitu kali ya. Kegiatan lu sekarang apa nih? Paling nato. Oh nato. Okay. Udah gitu-gitu aja paling di rumah. Tadi sih gue baca skrip tuh ya dari tim. Masa lalu lu cukup menarik untuk dikupas gitu. Boleh cerita gak sih awalnya tuh kenapa bisa sampai kejadian kayak gitu? Awalnya ngikut-ngikut temen sih. Ngikut-ngikut teman. Oke, terus? Dari pas lagi di rumah. Pas lagi di rumah ya kan. Itu temen sempat ngajak jemput pertama. Oh, nyamper lah ya. Jemput. Kita temenin ngajak jemput. Cuma nggak nanya nih jemput apaan nih kan, ngikut jalan akhirnya nih sempet jemput sabu. Oh, lu jemput sabu. Tapi pada saat itu lu masih nggak tahu juga karena di paket gitu. Atau lu udah tahu? Pertama belum tahu. Pas udah mau deket emang tempatnya, titiknya, udah baru nanya ini apaan emang lu mau jemput apaan? Jemput sabu. Di situ kan kalau itu bahasanya eput lah ya kan. Iya. Bahasanya eput. Udah dia di mana nih? Nah dia pokoknya kontek-kontekan juga kan di situ. Kontek-kontekan, dia bilang itu deket gapura. Di samping gapura ada tong sampah. Oh, oke. Dia ada dibungkus mie. Dibungkus mie itu. Udah akhirnya gue comot, gue ambil bener kan. Terus gue pegang. Udah buka. Oh iya bener. Udah jalan. Jadi lu yang ngambil? Gue ambil. Jalan. Balik nih ke arah rumah teman gue nih. Nah setelah gue nyampe tempat temen gue ini, emang udah rame di situ posisinya. Di rumah temen lo? Gue masuk rame, yang posisinya di dalam lagi pada minum juga ya kan. Itu sebelum digerebek. Nah udah nggak lama, baru gue duduk. Nah itu emang temen gue udah bikin gele, itu 5 batang tuh ya kan di atas piring. Nah temen gue mau isep nih. Ya ntar mas baru nyampe kan. Udah nggak lama mau iniin sabunya ini ya kan, mau ditimbang apa ya kan, dicek. Udah nggak lama RT itu langsung ngerebek. Tapi sebelumnya lu pemakai? Pemakai. Oh sebelumnya lu pemakai juga memang. Cuma itu baru pertama kali lu jemput. Biasanya lu langsung aja di TKP gitu. Iya. Oke. Itu kira-kira siapa tuh yang ngelaporin nih, sih ada lah ya cepu-cepunya gitu? Kalau di situ sih setahu saya sih inian, jadi emang warga di situ udah curiga. Soalnya udah selama 3 hari di situ dia tinggal, banyak motor rame di depan. Nggak pulang-pulang. Tapi orangnya nggak ada nih di dalam semua. Dicuriga di situ, takutnya apa ini orang pada bawa perempuan atau ada apa ya kan di dalam. Udah akhirnya warga emang udah mau menubruk langsung, mau gerebek. Jadi kan yang gerebek situ RT situ satpam BNN deh. Oh pas banget ya. Pas banget. Oke, terus itu langsung ada polisinya? Polisi belum ada di situ. Oh belum ada. Belum datang. Oke. Belum datang. Akhirnya tuh RT ini masuk, kata dia jangan yang bergerak dulu ya, diam pada diam. Nah itu saya mikir udah pengen lari. Gimana caranya lu lari di dalam rumah? Dia kan datang berdua, terus nggak lama 1 orang lagi. Saya pikir dia cuma bertiga, kalau saya terobos keluar bisa. Iya benar. Tapi kan muka lu dihafal dong. Iya. Lu ke warga situ dong. Iya. Terus bisa sama aja dong. Ya, kalau lu mau panik gitu iya ya sih kan? Namanya panik ya. Terus orang udah mau ngambil kunci motor, udah nempelin di sini kan kunci motor. Terus RT itu berdiri kan di samping. Wah apa gua hantem aja, dalam hati udah mikir gitu. Gua hantem aja dan ngeler. Cuma anak-anak udah pada nunduk kayak gini kan. Cuma kok
dengerin kan belakang jendela. Kok kayaknya rame banget di luar. Pas buka ring, buset banyak banget orang satu kampung. Untung aja lu enggak lah. Bisa-bisa lu abis di situ ya. Jadi berkedel yang ada. Terus habis itu diproses, setelah diproses tuh akhirnya tuh dibawa ke polsek dulu pertama. Bawa ke polsek, beliin semua barang bukti apa semua itu ada 4 bulan di polsek. Karena 2 kali ganti jaksa. 2 kali ganti jaksa. Terus Jadi tuh emang jaksa tuh nggak paham soalnya saat 6 orang ini salah satunya nggak ada kudanya maksudnya di kronologinya, jadi udah settingan. Terus jadi cuma datang cuma main doang. Dia pengen emang yang ada pongkolnya gitu. Oke, terus Cuma udah akhirnya dapet tuh jaksa yang ketiga tuh. Udah pas sama dia dilempangin langsung sama jaksanya situ. Akhirnya udah itu 4 bulan tanggal 1 langsung terbang ke Cilodong. lu itu pertama kali lu masuk Cilodong. Itu berapa lama lu Di Cilodong. Putus 2 tahun 3 bulan. 2 tahun 3 bulan dikurangin tadi 4 bulan udah di masa tahanan ya. Terus setelah itu total lu ada remisi atau apa gitu? Remisi dapat. Terus ini juga kan ngurus PB. Apa tuh PB? Pembebasan bersyarat. Oh, tahanan kota ya. Itu jadi masa tahanan lu menjadi berkurang sehingga dari 2 tahun berapa tadi? 3 tahun 3 bulan. 3 bulan jadi semua total ngejalanin 1 tahun 8 bulan. 1 tahun 8 bulan lu di situ. Selama di situ lu kegiatannya apa aja? Oh, baru-barunya mah baru datang pun habis dah, namanya anak baru lah ibaratnya. Habis tuh dipukulin dulu tuh. Pelonco lah ya. Pas pengen masuk penaling kan ada namanya penaling kan. Penaling tuh apa? Istilahnya tuh apa? Itu penaling tuh kayak satu kamar kecil tempat berkumpulnya anak-anak yang pada baru masuk, dilemparnya masuk ke situ. Jadi sebenarnya itu bukan sel elu, bukan. Tapi semua anak baru tuh akan ada di situ. Iya. Yang ngegebukin siapa? Nah, yang ngegebukin pengurus, semua tuh pengurus blok situ. Jadi tuh dia maksa untuk naik kamar. Maksa untuk? Naik kamar. Naik kamar tuh? Naik kamar, jadi nih kalau ini lu komitmen, lu naik kamar. Naik kamar ini kan kalau naik kamar 7 juta kita ngeluarin duit. Daripada kita tidur di penaling gitu. Kan kalau di penaling kan tidurnya kan rame-rame, makannya juga nggak enak. Terus dipaksa ya kan, dipaksa nahan terus, abis dipukulin dulu sampai diantemin. Di situ ada petugas juga ngeliatin doang. Petugas mah iyalah ya, udah tutup mata tutup telinga ya. Iya. Udah saling tahu ya. Oh, selain petugas ada yang sesama napi gitu? Iya, sama napi ngumpulin. Itu sampai diantemin pakai inian apa sih namanya, paralon tebel, diantemin sini sampai pada sobek gini. Itu berlangsung berapa lama lu? Di situ ada kali setengah jam. Gila. Pukulin gaplokin sampai pada urat, sampai pada keluar semua. Akhirnya ya udah pasrah, udah suruh naik kamar. Ngomong, saya bilang kan ya udah bang, kalau emang gua ada uang pun gua nggak perlu harus dipukulin kayak gini. Lu mau bunuh gua juga di sini nggak apa-apa, orang gua nggak ada duit. Naik kamar 7 juta duit dari mana? Jangan orang tua kan kerjanya juga tahuan. Akhirnya lu bisa naik kamar? Enggak, akhirnya masuk penaling. Rame-rame masuk semua tuh di penaling tuh, rame-rame. Satu kamar kecil itu isinya ada 42 orang. Itu orang-orang yang memang nggak sanggup bayar, nggak sanggup naik kamar. Nah, itu berlangsung seterusnya gitu? Enggak, itu paling sampai mau sebulan. Biasanya ntar baru dia dipindahin karena kan nanti kan ada yang baru. Ada yang baru. Jadi itu penaling tuh ada 3 penaling 1, penaling 2, penaling 3. Di situ maksimum kapasitasnya 40-an gitu tiap penaling? Enggak, itu kamar kecil itu maksimalnya nih orang itu diisi di situ paling 14 orang.
Oh 14 orang. 14 orang, 16 orangnya tidur udah desak-desakan. Lu bukan tidur duduk lu ya? Tidur duduk. Naik tidur inian banana boat katanya. Bahasa itunya. Iya. Istilahnya banana boat ya. Dempet-dempetan. Itu lu berarti setiap kali dipukulin secara bersamaan 16 orang itu, atau misalnya jatahnya lu duluan gitu jam ini, atau gimana? Ya udah dipukul. Cuma nggak mau gimana kan. Berarti kalau satu dipukul semua itu satu ruangan dipukul? Iya. Gila ya, bener-bener. Sampai lu dapat keluar apa sih kayak penggantian gitu ya? Penggantian. Pindah ke penaling 2. Kalau penaling 2 masih bisa tidur lurus, kaki masih bisa lurus. Oh oke. Kalau penaling pertama kan nggak bisa begini tidur. Karena di penaling 2 orangnya nggak terlalu sebanyak penaling. Udah nggak terlalu banyak. Oke, terus setelah itu lu pindah lagi ke penaling 1. Penaling 3. Oh iya, penaling 3 itu. Kalau penaling 3 sama numpuk. Cuma dia tidur bisa blonjor. Terus kita bisa keluar. Bisa keluar dari kamar, bisa main dulu kemana. Kalau yang penaling 1-2 nggak boleh sama sekali. Nggak bisa keluar. Pokoknya seharian full tuh di situ, seminggu 2 minggu di dalam situ. Pipis semua apa di situ ada? Ada kamar mandi kan satu. Berarti kalau makannya makan di situ. Dibawain gitu. Iya, dianterin. Ada cadongan. Berarti benar-benar 24 jam lu di sel itu gitu di penaling. Dibuat lu benar-benar bosen ya. Nyerah lah ya ibaratnya, dibikin nyerah. Tapi lu nggak nyerah sampai lu setahun lebih itu lu di penaling 3 berarti. Penaling 3 itu sebelum putus sidang. Sebelum putus sidang akhirnya dari penaling 3 ditarik lah sama kamar 2005. Apa tuh kamar 2005? Memang nama selnya. Kamar sebelah. Udah akhirnya kan pasti tarik, diajak pindah ke situ buat bantu-bantu. Bantu apa? Kayak bantuin ngangkatin nasi. Di situ ada teman juga, sempet kenal kan sama teman di situ kan. Kayak bantuin bawa nasi, terus kayak air apa gitu. Bantuin nyuci baju di situ. Cuma kalau di situ enak. Enak ya? Ya nggak terlalu ini banget kan, kalau di penaling desek-desekan tidurnya juga. Itu lu di 2005 di kamar 2005 itu berapa orang? Di kamar 2005 14 orang. 14 orang. Itu ada kasur gitu, apa matras lah. Matras ya. Itu lu bisa berkegiatan sosialisasi gitu. Dalam satu sel itu beda-beda tahanan ya. Beda-beda, maksud gue beda-beda kasus tahanan. Itu lu ada sempet serem gak sih? Enggak. Serem dalam artian kayak ada yang pelecehan gitu nggak? Oh enggak. Nggak ada. Enggak lah, kalau kayak gitu. Nggak ada. Di kamar 2005 itu lu tetap dapat pukulan atau udah bebas berarti? Enggak, di 2005 udah nggak kena. Udah nggak kena. Kegiatan lu selama di sana selain ngangkat-ngangkat panci lah, nasi atau apa, itu ada kegiatan memang yang khusus dari rutan sediakan nggak? Enggak sih. Nggak ada, dari rutan nggak ada kegiatan yang misalnya kayak apa tuh, bikin apa, prakarya atau apa gitu? Enggak, kalau itu belum. Oh, itu, belum. Itu mah. Itu belum. Belum. Pada saat apa? Pada saat di mana sudah ada prakarya atau apa gitu? Itu pas putus. Pas putus dari pengadilan. Kan itu kan pas masih baru itu kan di blok B namanya. Kalau udah putus itu pindah blok nanti. Pindah blok. Kan ada blok A, blok C. Udah itu putus, pindah ke blok C baru. Di blok C itu? Di blok C sempet di kamar temen juga. 2005 juga, cuma dia beda blok C doang. Di situ juga bayar. Bayar lu? Bayar inian paste. Apa tuh? Paste sama pokoknya bayar buat petugas. Itu nggak resmi ya? Orang sampai petugas yang nyamperin nanyain. Berapa bayarnya? 1,5. 1,5 per 1 kali masuk? Iya, 1,5. Itu bisa lu cicil? Kredit kali ya? Bisa. Oh, bisa dicicil. Yang penting 1,5. Katanya ini kalau ini buat petugas gini-gini, sampai petugas nyamperin itu, kamu gimana ini? Saya nggak punya uang pak. Nah, terus gimana ya? Ya nggak tahu, orang nggak ada duit ya kan. Oh, lu ngomong gitu? Iya. Terus?
Ya udah kamu usahain ini berapa kayak kamu masukin dulu. Ya udah ntar kalau udah duit saya bayar kok, tenang aja pak. Udah tuh kan jangan lama-lama ya gini-gini. Udah saya diminnya akhirnya dia pergi. Yang lagi petugas. Tapi lu bayar sampai lu keluar dari sel? Cuma bayar gopay doang akhirnya. Kan dia minta 1,5 paste. Cuma saya bayar gopay akhirnya, itu juga saya cicil 200 cepet. Kalau lu nggak bayar, ada nggak yang nggak bayar terus ada konsekuensinya nggak? Ada. Apa tuh? Dipindahin ke barak. Ngapain aja di barak nantinya? Kalau di barak kan tempatnya rame. Orang-orang lebih rame dan lebih mencekam kali ya. Lo bisa dibukulin kapan aja kali? Ya bisa kayak gitu. Kalau di barak itu kan kayak model selapangan futsal, tapi disekat-sekat pakai triplek. Misalnya 6 lapak, satu lapaknya misalnya bisa isinya 50 orang atau 20 orang, dikali 6, makanya paling banyak kalau di barak. Itu untuk orang-orang yang nggak bayar. Udah gitu kan di kamar pun seminggu bayar kan 70.000. Oh ya? Bayar setiap minggu. Gila, mahal juga dong ya. Iya. Terus lu bayar nggak? Bayar. Dari mana lu dapetin duitnya? Iya nyari aja. Gimana cara nyarinya? Kayak apa sih? Bawa-bawain inian. Kan biasa itu kalau ada orang-orang kunjungan tuh masuk tuh ya kan, pas mau masuk pintu tahanan, udah itu pada ngumpul banyak di situ anak-anak. Tahanan ya. Bawa-bawain. Ini gue bawain kayak porter ya. Iya. Gue bawain sini belanjaan lu gini sampai kemarin tuh kasih 20, 30, kumpulin aja udah tuh. Kumpulin buat bayar ini doang kamar. 70.000 seminggu itu ya. Kali 4 280. Dikali satu kamar berapa? Satu kamar 70. Enggak, maksudnya satu kamar berapa orang? Satu kamar ada yang 14. Tergantung ya. Beda-beda sih, enggak semua sama. Ada yang 16, ada yang 13. Tapi perilaku makannya tuh sama enggak? Antara barak sama kamar? Sama sih. Sama, jam makannya sama gitu. Sama. Berarti lu makan bareng gitu di kantinnya. Kantin lagi bahasa gue. Di apa namanya tuh? Di tempat makannya gitu. Itu ada jam makannya ditentuin nggak? Maksudnya kayak lu cuman waktu 30 menit doang gitu? Enggak, kalau makan kayak tamping dapur nih, bawa dia kan bawa pakai gerobak kan, bawa nasi itu apa. Nah itu nanti nasi semua kan kita kan udah punya bok masing-masing. Udah nanti tinggal korpe-korpenya doang nih. Korpe itu apa? Kayak yang bantuin di kamar, kayak membantu kamar nih. Diturun pasti dia ngambil nasi ke atas, ngambil air ke atas gitu. Cuman dia yang boleh. Oh jadi kalau bukan ibaratnya kunciannya nggak boleh gitu. Nggak boleh. Lu pernah nggak di sana kayak rokok atau ya namanya cowok ya pengen rokok, pengen ngopi, itu gimana tuh? Lu dapetinnya? Banyak sih rokok. Beli? Ada warung kecilnya gitu? Kan ada koperasi di situ. Ada koperasi di situ. Di satu blok itu dia koperasi itu satu. Di situ kan ada 3 blok. Ada 3 koperasi di situ. Jadi setiap blok ada koperasi buat jajan. Harganya sama yang di luar atau lebih mahal? Beda dikit, lebih mahal gitu. Lu dapat duitnya? Kan kalau saya kan sono kan BNN juga. Bagian nagih-nagih. Jadi ini ada teman kan, dia emang muterin gituan. Terus ada yang nyangkut nih duitnya nih, muk di anak blok B, ini anaknya ini namanya. Udah tinggal samperin doang, tarik bawa ke dia. Udah gulungin nantemin. Besoknya dia baru besukan ngasih duit gitu. Baru ntar dikasih buat pakaian apa gitu. Jadi lu harus agak mengintimidasi orang lain juga gitu untuk mendapatkan uang. Wow, benar-benar keras banget ya. Iya, perputaran duitnya di sono kenceng ya. Iya, emang harus begitu. Iya. Itu lu lakukan selama pada saat masa tahanan. Sistemnya gitu. Karena emang pas lagi di situ juga, saya baru masuk 2017 itu emang sistemnya masih sistem kekerasan. Beda sama yang sekarang. Kalau sekarang kan udah nggak ada sistem kekerasan. Tahu dari mana lu?
kan emang ininya kan karutannya ganti, terus nomor mah banyak, nomor teman di sono masih suka calling-callingan. Jadi sebenarnya tergantung dari kepala rutannya juga gitu. Oke. Setelah lu lepas dari tahanan, kegiatannya apa nih? Pas lepas dari tahanan, pas sudah keluar. Iya, pas sudah keluar. Masih nongkrong aja sih. Ikut nongkrong ya kan sama anak-anak. Terus? Gitu-gitu aja sih, dong nongkrong sama anak-anak. Cuma nggak lama sih sempat bikin kasus lagi tuh. Kasus apa lagi? Mukulin orang. Oh, ini beda kasus. Mukulin orang. Karena? Songong. Lunya? Dianya. Oh, dianya. Kan ada juga yang lunya songong tapi lu juga yang mukulin gitu. Enggak. Oh, enggak. Ini karena kasus pemukulan atau kasus apa? Kasus Pemukulan. Itu 2 minggu setelah bebas. 2 minggu setelah bebas lu dapat kasus lagi. Kasus pemukulan. Itu sesama anak tongkrongan atau beda tongkrongan? Beda tongkrongan. Gara-gara dianya songong gitu. Sampai sekarang lu nggak ada kasus lagi gitu. Nah, setelah itu kegiatan abis setelah nongkrong lu ngapain lagi? Sempat kerja. Kerja apa? Ikut kurir. Kurir apa nih? Kurir di Warpin, Warung Pinter. Oke, gue pikir kurir. Oke, terus? Sempat ngikut. Udah tuh ya enak sih ikut kurir gituan kan. Ibaratnya juga sekalian ngelupain aja dah ya kan. Pada kerja begitu juga nggak jelas. Udah ikut kerja gituan sampai ketemu cewek, sampai sekarang udah nikah. Oh, udah nikah. Oke. Kegiatan di lapas tuh secara garis besar tuh lu ngapain aja? Paling nyantri. Apa ngantri? Nyantri. Oh, rohani ya. Terus? Ikut nyantri, terus kayak bikin kerajinan gitu. Bikin kerajinan. Itu lu lakukan selama lu jadi masa narapidana gitu. Oke. Oh iya, ini gue mau tanya nih. Kan itu di sana memang kalau cewek ya cewek semua kan, cowok semua. Di situ ada nggak sih bilik cinta? Ada sih. Ada. Oh, jadi memang semuanya ada ya. Jadi apa yang ada di luar apa yang ada di luar sel sama di dalam sel itu tetap ada. Ada. Itu berarti perempuannya datang atau memang sesama jenis atau gimana? Yang lu tahu? Sama jenis ada. Tergantung aja lu maunya gimana gitu. Tapi selama di sana lu nggak pernah dapat pelecehan gitu? Enggak. Ya, syukurlah ya. Setelah lu selesai masa tahanan lu, kegiatan lu apa? Selesai nggak ngapain sih, masih pengen nongkrong aja gitu namanya. masih pengen nongkrong gitu ya. Ada kegiatan untuk nyari uang atau? Ada sih. Apa tuh? Itu juga gimana nih, mau nyari, ada yang nawarin kerjaan juga, tato begini kan di leher gini. Oh, kalau misalnya kayak office gitu, tato nggak diterima gitu ya. Terus akhirnya lu memutuskan untuk? Udah stop dulu kan, stop nyari kerja di rumah usaha. Oh, di rumah usaha buat tato skill. Iya. Oh, lu punya skill kayak gitu? Ya lumayan. Nah, jadi bagi yang pengen nato, lu sebutin sekalian kontaknya kemana? Iyalah ya kan? Iya benar. Di mana tempatnya? Di Depok, Kang Minang. Oh, oke. Nanti tinggal di komen aja ya kalau misalnya ada yang mau. Punya udah berkeluarga? Udah. Oh, goals lu, harapan lu untuk keluarga lu, keluarga kecil lu, untuk diri lu sendiri, dan juga mungkin untuk yang nonton tuh, semoga mungkin ada harapan-harapan yang pengen lu sampein. Ya, untuk keluarga sih semoga sehat semua, lagi buat orang-orang yang gue sayangin ya. Ya semoga banyak rezekinya. Buat kawan-kawan gue juga, dia juga jauhin dari namanya bencana apa ya kan, orang-orang yang ini. Itu aja sih. Nah itu aja ya. Semoga sukses ke depannya ya Mas ya. Biar lancar semuanya dan enggak
balik-balik lagi ya, amin ya. Setiap orang punya masa lalu, tapi ingat setiap dari kalian berhak punya masa depan dan kesuksesan. Bagi kalian yang ingin cerita, bisa banget DM via Instagram ataupun komen di bawah ini. See you on next video. Bye bye. Thank you Mas. Berarti lu abis ini mau nato? Ya untuk keluarga sih semoga sehat semua, lagi buat orang-orang yang gue sayangin ya semoga banyak rezekinya. Buat kawan-kawan gue juga, dia juga jauhin dari namanya bencana apa ya kan, orang-orang yang ini. Itu aja sih.